Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kakak Naya dan juga teman-teman. Sebelumnya, saya izin mengucapkan terima kasih karena telah diberikan kesempatan untuk memaparkan hasil pengerjaan tugas dari job sheet ini, yaitu pengenalan konsep dasar data science dan perbedaannya dengan data analis, serta memahami dasar-dasar ilmu sains. Baik, langsung saja saya akan memulainya dari tugas yang pertama. Tugas yang pertama adalah memahami dan mengidentifikasi masalah data science. Di sini saya mendapatkan data science tentang media sosial. Eh, Berikut saya akan lampirkan dari eh, data saya, yaitu pola perilaku pengguna media sosial. Jadi saya mendapatkan studi kasus tersebut, itu perusahaan atau platform Bumi Connect, media sosial lokal dengan 8 juta pengguna terdaftar. Namun, analisis internal menunjukkan bahwa hanya 15% pengguna yang aktif membuat konten kreator atau sebagai kreator, sementara 85%-nya adalah hanya penonton pasif tanpa melakukan interaksi. Lalu tim growth ingin memahami siapa pengguna pasif ini, apa yang membuat mereka tidak aktif, dan bagaimana cara mendorong mereka menjadi lebih terlibat. Jadi ini gambaran singkat tentang studi kasus yang saya dapatkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas dari job sheet saya. Jadi, untuk kondisi aktual dari studi kasus tersebut adalah platform Bumi Connect mengalami lurkers atau penonton pasif. Hal tersebut dikarenakan dari 8 juta pengguna terdaftar hanya 15% yang aktif sebagai konten kreator, sedangkan untuk 85%-nya adalah pengguna yang mengonsumsi konten tanpa melakukan interaksi dengan konten kreator atau pengguna lainnya. Nah, di sini ada ini kan tadi kondisi aktual atau kondisi yang sebenarnya terjadi. Nah, di sini ada kondisi yang seharusnya atau kondisi idealnya, yaitu kenaikan persentase pengguna yang aktif membuat konten pada platform Bumi Konten setiap harinya, sehingga munculnya tren pada platform Bumi Connect, pada platform Bumi Connect yang dapat mendorong interaksi antara pengguna platform. Harusnya kayak gini, jadi harusnya dari eh, kreator itu selalu naik kontennya, sehingga nanti kalau kontennya banyak akan menciptakan tren yang akan meningkatkan keterlibatan dari si pengguna lainnya, seperti itu. Nah, di sini juga terdapat kesenjangan, yaitu terdapat kesenjangan yang cukup besar pada platform Bumi Connect antara konten kreator dengan pengguna terdaftar dengan selisih 70 poin. Pengguna pasif itu 85% dan konten kreator hanya 15%, serta tidak adanya indikasi dari pengguna yang aktif berinteraksi itu. Nah, di sini ada nomor dua, yaitu masalah utama yang terjadi. Untuk masalah utama yang terjadi pada kasus ini adalah platform Bumi Connect yang memiliki 8 juta pengguna terdaftar sedang mengalami lurkers pada pengguna platformnya. Hal tersebut teridentifikasi karena dari total pengguna terdaftar hanya sebesar 15% pengguna yang aktif dan membuat konten, dan sisanya sebesar 80% adalah pengguna pasif yang hanya mengonsumsi konten tanpa adanya interaksi, sehingga tim crowd harus mencari solusi untuk mendorong keterlibatan pengguna Bumi Connect, seperti itu. Nah, di sini ada nomor tiga adalah memilih jenis masalah yang paling relevan dari studi kasus. Nah, di sini ada berbagai masalah yang menurut saya ada berbagai jenis masalah yang menurut saya sangat sesuai untuk studi kasus kali ini, yaitu yang pertama adalah masalah bisnis atau organisasi, karena alasannya adalah platform kehilangan peluang besar dari sisi iklan dan juga engagement. Lalu ada masalah perilaku pengguna atau individu, mayoritas pengguna yang tidak aktif berinteraksi dan kurangnya minat menjadi konten creator pada platform Bumi Connect. Lalu ada masalah data. Data yang tersedia hanya menggambarkan pola umum perilaku pengguna, sedangkan tim growth dan tim product membutuhkan data yang lebih lengkap agar dapat dianalisis untuk menentukan pola perilaku konsumen dengan lebih spesifik. Kayak gitu.
Nah, selanjutnya adalah menentukan masalah mana yang paling dominan. Menurut saya, masalah yang paling dominan adalah masalah perilaku pengguna atau individu. Kenapa? Karena dari kedua masalah yang telah teridentifikasi sebelumnya, masalah perilaku pengguna atau individu ini adalah masalah yang paling dominan karena dampaknya yang paling terlihat dan juga memiliki pengaruh terhadap klasifikasi masalah lain. Penggunaan yang pasif dapat mempengaruhi konten kreator yang hanya berjumlah 15% tadi dari total pengguna terdaftar. Hal tersebut dapat menurunkan motivasi mereka dalam membuat konten di platform ini yang nantinya juga akan menyebabkan masalah iklan dan juga engagement pada platform. Itu. Lalu uh, identifikasi minimal 3 stakeholder. Lalu jelaskan bagaimana mereka terdampak dan apa yang mereka butuhkan dari analisis ini. Yang pertama itu pastinya ada founder dari si Bumi Connect ini. Bagaimana terdampaknya? Karena nanti dia akan kesulitan mendapatkan investor karena platformnya juga terlihat sepi dan harus membuktikan kepada investor bahwa platformnya dapat lebih berkembang daripada sekarang. Nah, kebutuhan analisisnya adalah voter membutuhkan dashboard yang berisi insight strategis, rekomendasi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, tim produk juga terdampak nih. Nah, bagaimana terdampaknya? Jadi dia harus merancang strategi yang dapat digunakan untuk mendorong interaksi pengguna pada platform si Bumi Connect ini. Nah, kebutuhan analisisnya adalah analisis pola perilaku pengguna dengan mengelompokkannya mengelompokkannya menjadi beberapa kategori sehingga dapat diketahui strategi mana yang dapat diterapkan pada masing-masing pola perilaku pengguna. Selanjutnya ada tim pemasaran. Jadi dia harus meyakinkan pengiklanan bahwa platform masih efektif untuk dijadikan sarana promosi suatu produk. Data yang diberikan dokumentasi dan sorry. Lalu untuk kebutuhan dari analisisnya adalah data yang berisikan dokumentasi dan perkembangan dari pengiklan yang sebelumnya pernah menggunakan platform Bumi Connect. Lalu ada konten kreatornya langsung nih, yaitu pendorong motivasi dalam pembuatan konten karena kurangnya apresiasi dari sesama pengguna ataupun bahkan dari si platform Bumi Connect ini. Kenapa? Terus juga kebutuhan dari analisisnya adalah kreator perlu mengetahui segmentasi pengguna dari views mereka agar dapat memproduksi konten yang lebih relevan kayak gitu. Nah, untuk nomor 6, jadi problem statement dari kasus ini adalah permasalahan yang terjadi pada perilaku pengguna platform Bumi Connect, yaitu jumlah kreator yang hanya sebesar 15% dan jumlah pengguna pasif sebanyak 85%. Berdasarkan perilakunya diberikan menjadi 4 pola perilaku, yaitu silent viewer, occasional liker, active commenter, dan juga content creator. Melalui hasil analisis diketahui bahwa pengguna yang aktif di akhir pekan cenderung memberikan lebih banyak like dan share. Selanjutnya terdapat temuan segmen paling pasif dan misterius, yaitu penggunaan yang memiliki waktu online lebih dari 90 menit per hari, namun uh, jumlah like cuma 0. Sedangkan untuk jenis konten yang humor memiliki interaksi 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan konten berita yang ada di platform Bumi Connect ini. Lalu ada tugas dua yaitu mengidentifikasi objek bisnis dan kebutuhan analitik. Untuk objektif bisnis utamanya yaitu mengidentifikasi siapa pengguna pasif dan alasan mereka tidak aktif berinteraksi dalam platform agar tim growth dapat membuat strategi yang inovatif dan dapat mendorong keterlibatan pengguna. Yang kedua, mengelompokkan pengguna berdasarkan pola perilaku mereka sehingga tim produk dapat merancang strategi berbeda untuk masing-masing segmen, misalnya notifikasi personal, tantangan konten, dan juga hadiah digital. Lalu selanjutnya ada dari 15% konten kreator, platform dapat memberikan program kreator akademi dengan memberikan pelatihan kepada kreator berbakat dan potensial untuk mengembangkan akun mereka yang nantinya juga akan memberikan citra positif terhadap platform Bumi Connect. Seperti itu. Nah, tentukan apakah masalah ini bersifat deskriptif, diagnostik, prediktif, atau preskriptif. Jadi, menurut saya, permasalahan dalam kasus ini bersifat diagnosis dan perspektif. Karena untuk diagnosis, permasalahan dalam kasus ini bersifat diagnosis karena perlu mengetahui siapa pengguna yang hanya menjadi lurkers serta alasan pengguna menjadi lurkers tersebut. Lalu kenapa perspektif? Karena permasalahan dalam kasus ini juga bersifat
perspektif yang berfokus kepada strategi yang akan dilakukan untuk masing-masing kategori perilaku pengguna sehingga nantinya dapat mendorong partisipasi aktif dari pengguna. Jadi ini apa goals yang kita mau capai dari strategi-strategi seperti itu. Oke. Berikan alasan pemilihan jenis analitik berdasarkan studi kasus. Jadi jenis analitiknya itu ada diagnosis analitik dan juga perspektif analistik. Jadi untuk alasan pemilihannya, pada kasus ini terdiri dari beberapa pertanyaan inti seperti siapakah pengguna pasif ini, apa penyebab dari 85% pengguna terdaftar menjadi pasif. Pertanyaan tersebut adalah pertanyaan diagnostik. Meskipun data yang tersedia sudah cukup baik karena dapat menggambarkan secara umum pola perilaku pengguna, namun lebih baik jika data diberikan keterangan sewaktu sehingga dapat oportunitas pola waktu dapat disusun secara periodik waktu jam berapa biasanya menggunakan pengguna aktif dan durasi penggunaan platform Bumi Connect. Yang kedua, setelah pertanyaan-pertanyaan di atas terjawab, selanjutnya adalah menentukan strategi yang tepat untuk masing-masing kategori pola perilaku pengguna yang tujuannya adalah untuk mendorong partisipasi aktif dari pengguna. Baik, yang nomor 4, ini ada beberapa variabel yang terdapat pada data, yaitu ada user ID, tipe datanya ada integer, lalu ada peran dalam analisisnya itu yaitu fitur, terus ada jumlah like juga integer, jumlah komen integer, jumlah share juga integer, jumlah post integer, waktu online juga integer, hari aktif juga integer, dan juga tipe kontennya juga itu string. Seperti itu. Lalu ini peranannya itu info, si user ID, sisanya adalah fitur. Lalu pilih teknik data, sorry. Lalu selanjutnya, jelaskan alasan memilih teknik tersebut. Jadi, eh, pada kasus ini, menurut saya yang paling sesuai tekniknya adalah teknik clustering atau pengelompokan. Karena sebelumnya belum ada label di tabel. Jadi kita harus melabelinya dulu, seperti itu. Nah, di sini ada dijelaskan alasan pemilihan teknik tersebut. Teknik clustering dipilih karena ada. Pada kasus ini bertujuan untuk mengelompokkan pola pengguna berdasarkan pola perilakunya. Terdapat 4 kategori pola perilaku pada kasus ini, yaitu silent viewer, occasional liker, active commenter, dan juga content creator. Selanjutnya, jelaskan bagaimana teknik tersebut membantu menyelesaikan masalah. Jadi untuk teknik clustering ini membantu mengelompokkan pengguna secara otomatis dengan cara membandingkan kebiasaan angka mereka seperti berapa kali mereka like video atau konten, lalu berkomentar atau posting, lalu membuat orang-orang yang kebiasaannya mirip ke dalam satu kelompok tanpa perlu kita tandai manual satu persatu. Melalui pola angka tersebut, sistem akan langsung memisahkan pengguna menjadi 4 kelompok. Yang tadi tuh ya, salah dua, occasional liker, dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini ada cara kerjanya, karena tadi alasan sudah dijelaskan, jadi saya langsung saja menjelaskan cara kerjanya. Untuk cara kerja dari clustering ini yaitu algoritma seperti K-means menghitung tingkat kemiripan antara pengguna berdasarkan variabel perilakunya dalam ruang dan multidimensi. Algoritma kemudian mengelompokkan pengguna ke dalam 4 pusat cluster sehingga terbentuk kelompok yang stabil. Hasilnya adalah 4 segmentasi perilaku yang khas, yaitu silent viewer, occasional liker, active commenter, dan juga content creator. Nah, di sini ada nomor 5 yaitu root cause analysis, yaitu gejala yang ada terbagi menjadi 4 why gitu ya. Nah, pertama itu ada gejala yang terlihat pada platform Bumi Connect. Dari 8 juta pengguna terdaftar hanya 15% pengguna yang aktif sebagai content creator, sementara 85% lainnya merupakan pengguna pasif. Selanjutnya ada penyebab langsung, yaitu kecilnya angka persentase content creator mungkin diakibatkan karena kurangnya insentif dari platform. Yang kedua, tingginya pengguna pasif mungkin diakibatkan karena desain platform yang memanjakan konsumsi yang membuat pengguna terus berada pada mode penonton. Lalu penyebab akar level 2 sampai 3, mengapa penyebab langsung itu terjadi? Belum ada fitur penghargaan atau monetasi, platform belum menyediakan sistem bagi hasil gitu. Terus juga fitur pembuatan konten sulit mungkin, makanya banyak yang cuma jadi penonton pasif tanpa membuat konten.
Penyebab paling kuat dugaannya adalah belum tersedianya sistem penghargaan atau monetasi serta fitur pembuatan konten yang praktis. Pengguna lebih nyaman menjadi penonton pasif karena aplikasi sangat memanjakan konsumsi. Sementara untuk menjadi pembuat konten membutuhkan usaha besar tanpa adanya imbalan atau insentif yang sepadan dari platform. Lalu di sini terdapat dua hipotesis, yaitu pola satu, jika penyebabnya adalah kurang insentif, maka dalam data akan terlihat bahwa variabel jumlah pos memiliki korelasi positif yang sangat rendah dengan variabel hari aktif dan waktu online, yang menunjukkan bahwa makin sering pengguna membuka aplikasi, mereka tetap terdorong untuk tidak membuat konten. Dan pola kedua adalah jika penyebabnya adalah desain platform yang memanjakan konsumsi pasif, maka dalam data akan terlihat bahwa sebagian besar pengguna, 85%, memiliki nilai waktu online yang tinggi, namun nilai pada jumlah like, komen, dan share, dan jumlah post bernilai sangat mendekati nol. Sangat mendekati nol. Nah, di sini kurang lebih ada beberapa anomali pada data, yaitu yang pertama adalah pengguna dengan waktu online lebih besar, lebih dari 90 menit, cuman dia like-nya 0. Nah, itu termasuk ke poin anomali. Lalu ada penurunan drastis rata-rata interaksi, like, komen per postingan secara serentak. Itu masuknya ke tipe anomali kolektif anomali karena serentak. Jadi kemungkinan penyebabnya adalah turunnya kualitas dan variasi konten akibat kreator hingga membuat konten berkualitas karena tidak adanya insentif tadi. Lalu untuk nomor 6, di sini ada 5 tujuan teknis yang spesifik dan juga terukur. Yang pertama ada mengidentifikasi dan memprediksi kemungkinan pengguna menjadi pasif berdasarkan tingkat aktivitas bulanan untuk menemukan faktor penentu utama pengguna tidak aktif. Variabel yang digunakan jumlah like, jumlah komen, jumlah share, waktu online, dan hari hari aktif. Lalu yang kedua, mengelompokkan pengguna ke dalam beberapa segmen perilaku. Ini untuk variabelnya jumlah like, jumlah komen, jumlah share, jumlah post, waktu online, hari aktif, tipe konten dan yang disukai. Dan yang ketiga, menganalisis dan menentukan batas ambang atau threshold untuk memilih 15 konten kreator paling layak mengikuti program kreator academy. Tadi yang pertama itu variabelnya adalah jumlah post, jumlah like, komen, dan jumlah share dan hari aktifnya. Lalu ada tugas 7 yaitu refleksi konsistensi. Yang pertama, apakah problem statement di tugas 1 masih relevan setelah Anda mengerjakan tugas 2 sampai 7? Jika ada yang berubah, tuliskan problem statement yang diperbarui. Problem statement yang dirumuskan di tugas 1 sudah mencakup secara lengkap kondisi bermasalah, ketimpangan 85% pengguna pasif versus 15% konten kreator. Faktor yang berperan aktif akhir pekan durasi 90 menit dan pasti pokoknya ini udah sesuai menurut saya. Lalu untuk nomor 2, apakah teknik desain yang dipilih tugas apa sesuai dengan tujuan teknis yang disebutkan nomor 6? Menurut saya sudah sesuai karena kita mau tahu nih mana-mana saja si jenis pengguna yang termasuk ke dalam 4 pola kategori penggunaan tadi. Yang tiga, jika Anda harus menjelaskan seluruh perencanaan proyek ini kepada manajer non-teknis dalam 3 kalimat, apa yang akan Anda katakan? Kami akan menganalisis data aktivitas apa itu pengguna Bumi Connect seperti waktu online, hari aktif, dan tipe konten yang disukai untuk mengidentifikasi pemicu utama tingginya proporsi penggunaan pasif dan kebiasaan segmen unik seperti silent viewer. Sebagai silent viewer dari sini kami mengelompokkan pengguna ke dalam 4 segmen perilaku, yaitu agar tim produk dan growth dapat merancang intervensi yang tepat seperti notifikasi personal, tantangan konten humor, dan sistem reward. Selain itu, kami juga meningkat 15% dari konten kreator paling potensial untuk dimasukkan ke dalam program Creator Academy guna meningkatkan interaksi di seluruh platform. Lalu ada tantangan terbesar yang diantisipasi dalam proyek ini adalah yang pertama anomali dan juga imbalance, fenomena pengguna ekstrim, silent viewer, dan juga ketimpangan jumlah antara pengguna pasif dan juga konten kreator. Baiklah, sekian hasil pengerjaan job sheet saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.